وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenal apa itu ruqyah, apa itu terapi Al-Quran. Jadi pengertian daripada ruqyah yaitu merupakan doa-doa atau bacaan ayat suci Al-Quran dalam meminta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengobatan atau pencegahan suatu penyakit atau bala. Lalu menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, terapi ruqyah merupakan terapi yang melafalkan doa-doa di dalam Al-Quran ataupun as-sunnah dalam menyembuhkan suatu penyakit. Kemudian ruqyah juga dikatakan tidak hanya untuk mengusir gangguan sihir ataupun jin, tetapi ruqyah juga bisa sebagai bentuk terapi fisik beserta gangguan jiwa. Jadi manfaat daripada ruqyah terapi Al-Quran ini banyak sekali. Di antaranya dia bisa mengusir gangguan jin, menyembuhkan gangguan sihir. Kemudian dia juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit medis lainnya. Dan itu semua tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri yang firmankan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Quran sebagai penyembuh. Penyakit apapun, masalah apapun, maka Allah katakan Al-Quran ini bisa menyembuhkannya. Jadi itu manfaat pengertian daripada ruqyah ataupun terapi Al-Quran. Jadi dalam ruqyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya ruqyah syar'iyah. Kemudian yang kedua ada namanya ruqyah syirkiyah. Jadi kita membahas ruqyah syar'iyah terlebih dahulu. Apa itu ruqyah syar'iyah? Jadi ruqyah syar'iyah adalah bentuk pengobatan dengan melantunkan ayat suci Al-Quran yang diberikan kepada pasien. Hal ini bertujuan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dan doa penyembuhan penyakit. Ini dilakukan oleh orang solih dan bertakwa, maka secara hukum syariat diperbolehkan. Jadi ciri-ciri daripada ruqyah syar'iyah yaitu peruqyahnya mengobatinya menggunakan dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk kesembuhan suatu penyakit. Kemudian ruqyah ini juga sering dilakukan oleh guru-guru kita, para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib ataupun lainnya. Itu daripada ciri-ciri ruqyah syar'iyah. Dan ruqyah syar'iyah ketika dia ingin sembuh, pasien ingin sembuh, ruqyah ini biasanya bersyarat harus dengan bertaubat. Bukan syarat yang aneh-aneh, tetapi syaratnya cukup dengan tobat, cukup dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya ada ruqyah syirkiyah. Apa itu ruqyah syirkiyah? Jadi ruqyah syirkiyah adalah bentuk pengobatan yang bertentangan dari ajaran agama Islam, yakni dengan mantra-mantra oleh para dukun serta menurut sertakan jin dalam pengobatannya. Ruqyah macam ini biasanya diiringi dengan jimat, jampi-jampi, serta perkataan yang bahkan tak dipahami karena dilakukan oleh pengikut setan. Dalam syariat, hukum ruqyah ini adalah haram, bahkan menuju ke arah kesyirikan. Jadi ruqyah syirkiyah itu
pengobatan yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan bantuan daripada jin atau jimat, rapalan ataupun lainnya. Biasanya ruqyah syirkiyah ini sembuhnya dia bersyarat. Terkadang ada orang ingin berobat kepadanya, maka yang mengobatinya, yang meruqyahnya biasanya dia minta syarat. Entah itu ayam cemani hitam ataupun kembang 7 rupa ataupun syarat lainnya. Nah, ruqyah yang bersyarat seperti ini, maka ulama kita jelaskan, guru kita katakan ini adalah ruqyah syirkiyah, yang mana dalam ruqyahnya mengundang daripada bangsa jin. Kemudian kita membahas bagaimana cara mengobati gangguan sihir ataupun jin. Sedangkan untuk mengobati seseorang yang sudah terkena gangguan sihir dan jin bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dengan mengeluarkan dan memusnahkan benda sarana sihir. Yang dimaksud adalah buhulnya ya. Jadi kita di sini harus mencari buhulnya, sumbernya. Kemudian yang kedua, dengan melakukan terapi ruqyah yang disyariatkan Islam. Jadi ada orang yang terkena gangguan sihir, kemudian di sekitar rumahnya atau tempat usahanya itu biasanya ada buhulnya yang menjadi sarang daripada bangsa jin, sarang daripada sihir itu sendiri. Jadi ketika orang yang terkena hal-hal semacam ini, itu bagusnya ruqyah di rumahnya atau tempat yang sering dikunjunginya, entah itu tempat kerja ataupun lainnya. Karena yang dikhawatirkan di sekitaran tempat itu ada buhul, benda sarana sihir. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan terapi ruqyah yang disyariatkan Islam. Jadi ada juga orang yang terkena gangguan jin, dia ini nggak ada buhul-buhul semacam itu. Cuma jin aja yang masuk dalam tubuhnya. Cuma jin aja yang merusak kondisi kesehatannya saja tanpa buhul. Nah, untuk terapi yang semacam ini kita cukup bacakan ayat-ayat penyembuhan, doa-doa penyembuhan untuknya. Insya Allah atas izin Allah, Allah sembuhkan penyakitnya karena Al-Quran adalah menjadi penyembuh. Nah, kemudian kita lihat ya video berikut ini, yang mana video ini ketika itu saya meruqyah pasien dari Kota Bumi. Dia sudah sering sekali, sudah 3 kali ke rumah, hampir 3 kali ke rumah, kemudian sampai rumah kumat. Akhirnya saya berangkat ke sana, ruqyah di sana, dan kami menemukan buhul sihirnya. Nah, semacam ini ya buhul sihirnya. Dan jika buhul ini sudah kita temukan, maka yang kita lakukan kita hancurkan. Karena ini sumber masalahnya, sumber akarnya. Nah, bagaimana dia menunjukkan buhul-buhul itu dalam kondisi kesurupan, dikuasai bangsa jin. Kemudian video berikutnya ini adalah pasien kami juga, yang mana dia ini terkena gangguan jin yang tidak disertai dengan buhul. Jadi cuma kena gangguan jin saja, nggak ada buhulnya. Nah, kita bacakan ayat-ayat ruqyah, doa-doa ruqyah. Insya Allah dengan cara sunnah Nabi Muhammad SAW, masalah kita, gangguan kita, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian kita membahas bagaimana menjaga diri kita daripada gangguan jin ataupun sihir. Jadi guru kita jelaskan, untuk menjaga diri kita dari gangguan jin ataupun sihir, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya melaksanakan semua kewajiban, meninggalkan segala hal yang haram, serta bertaubat dari segala perbuatan buruk. Jadi sangat mudah sekali ketika kita ingin menjaga diri kita daripada gangguan jin ataupun sihir, ataupun kita ingin
sembuh dari gangguan jin ataupun sihir, syaratnya hanya satu, bukan mandi kembang, bukan makan ayam hitam, bukan menyimpan jimat ataupun lainnya. Tapi syaratnya kita melaksanakan semua kewajiban, meninggalkan segala hal yang haram, serta bertaubat dari segala perbuatan buruk. Karena dengan cara ini kita terjaga daripada gangguan jin ataupun sihir, dan kita terlindung, sembuh daripada gangguan lainnya.